Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai dan sejahtera. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, jika bibit kelapa sawit kita terbakar akibat kelebihan memupuk kelapa sawit, apakah yang harus kita lakukan? Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak performa tanaman atau bibit kelapa sawit yang ada di bibitan ini. Jadi bibitan ini Bapak Ibu nampak terbakar karena kelebihan dosis pemupukan kelapa sawitnya. Jadi salah satu resiko yang diakibatkan oleh pemupukan dengan cara menaburkan itu adalah adanya kelebihan dosis. Jadi kalau kelebihan dosis maka bibit kelapa sawit tentu saja akan mengalami gosong ataupun terbakar. Nah kita lihat daunnya seperti ini. Oke Bapak Ibu, jadi jika bibit kelapa sawit yang Ibu taburkan pupuk ternyata overdosis, nah kita tidak usah panik dulu Bapak Ibu. Kita lakukan pengamatan dulu. Jadi contoh ini ada beberapa pokok kelapa sawit di sini yang terbakar karena memang kelebihan dosis pemupukannya. Nah jadi kita tidak usah panik dulu Bapak Ibu. Langkah pertama yang harus kita lakukan jika sudah mengetahui adanya gejala kelebihan dosis pupuk, maka pertama kalau belum disiram kita ambil pupuk-pupuk yang kita taburkan tersebut Bapak Ibu. Kita ambil secara manual, kita keluarkan lagi. Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jika sudah terlanjur disiram, biasa kalau disiram kan pupuknya langsung menyerap ke tanah ini ya. Jadi lakukan penyiraman setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari 2 kali dilakukan penyiraman sampai betul-betul basah. Jadi pagi dan sore kita lakukan penyiraman ke setiap pokok kelapa sawit yang terbakar ini. Kalau cuaca kering pun wajib kita siram. Ataupun hujan pun misalnya tidak masalah, tambah lagi. Jadi ketika hujan reda kita tambah lagi penyiraman supaya pupuk-pupuk yang ada di polybag ini bisa cepat turun. Harapannya tidak lama dia nyangkut di polybag ini sehingga membuat tanaman atau bibit ini tidak bertambah rusaknya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita lakukan setiap hari, baru 1 minggu kemudian kita lihat Bapak Ibu. 1 minggu kemudian kita lihat pupusnya atau daun mudanya. Nah kita lihat daun mudanya sudah keluar dan di sini tidak ada bercak, ya tidak ada bercak yang terbakar ataupun tidak ikut terbakar. Nah ini kan terbakar nih 1 minggu yang lalu nih, kering. Tapi daun mudanya kita lihat tidak terbakar. Nah pertanda bahwa untuk bibit yang ini aman Bapak Ibu. Jadi tidak akan mati untuk bibit yang seperti ini. Itu yang saya bilang tadi. Untuk langkah awal kita tidak usah langsung panik dulu Bapak Ibu. Kita biarkan 1 minggu. 1 minggu kemudian kita lihat daun muda ini. Kalau daun muda ini tidak ada terbakar ataupun masih hijau tumbuhnya, berarti aman. Oke kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah ini yang cukup berat nih terbakarnya nih. Ini bibit kelapa sawit ini saat ini usia 7 bulan ya. Nah ini terbakarnya kuat. Nah kita lihat daun mudanya. Daun mudanya sudah keluar juga dan kondisinya aman ya. Jadi aman, tidak ada yang terbakar, berarti kondisi dia aman pokok kelapa sawit ini atau bibit ini. Nah yang ini cukup berat juga terbakarnya nih, luar biasa nih daun tuanya terbakar. Namun kita tidak usah langsung stres dulu Bapak Ibu. Kita lihat dulu daun mudanya. Nah ini daun mudanya. Daun mudanya masih hijau juga, jadi aman. Nah yang ini pun sama. Ini daun mudanya pun tumbuh hijau juga, jadi tidak akan mati. Nah jadi Bapak Ibu itu tadi. Jadi kalau kita mengalami hal yang seperti ini, jadi tidak usah panik dulu. Kita lakukan penyiraman setiap hari 2 kali penyiraman sampai betul-betul basah. Kemudian kalau masih bisa kita buang pupuk dan polybag ini, kita buang. Itu langkahnya untuk penanganannya. Setelah itu 1 minggu kemudian kita lihat daun muda seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau masih hijau berarti masih aman. Namun kalau misalnya daun muda ini, daun yang tumbuh belakangan ini ya, misalnya seperti ini, dia kondisi sudah coklat, berarti pertanda ini akan mati. Itu dia Bapak Ibu. Jadi memang
ketika terjadi terbakar seperti ini, tentu saja itu sangat merugikan, karena pertumbuhan bibit ini menjadi stagnan. Yang seharusnya daunnya sudah bagus ya, karena terbakar tentu saja ini rusak daun ini. Jadi harus ada pemulihan lagi, pergantian daun. Membutuhkan waktu tidak cepat Bapak Ibu untuk pemulihan ini 2-3 bulan. Jika sudah kembali normal, baru dia bisa kita pindahkan ke lapangan atau kita rawat sesuai dengan rekomendasi yang telah dianjurkan oleh perusahaan. Oke Bapak Ibu, kita lihat juga yang misalnya ukuran kecil. Nah ini kan bibitnya kecil nih, ini terbakar juga. Cuma kita lihat daun mudanya masih aman ya, hijau. Berarti bibit ini walaupun kecil dia aman, tidak terbakar ataupun tidak mati. Oke Bapak Ibu petani se-Indonesia, nah terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Terima kasih.